Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nikita Dewa Maharani, NIM D1A021537, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengajuan keberatan dan banding sengketa pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, serta apa sih sifat pengadilan pajak yang tidak harus in persona. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sifat pengadilan pajak adalah tidak harus in persona, di mana kekuasaan pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak meliputi semua jenis sengketa pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea cukai dan bea masuk, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, diuraikan bahwa pengadilan pajak yang diatur dalam ketentuan tersebut bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan kekhususan pengadilan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidang peradilan pajak yang prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan permohonan banding atau tergugat sidang dapat dinyatakan tertutup. Sedangkan pembacaan pengadilan pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Yang kedua, penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga kehakiman khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 secara jelas menyatakan bahwa pengadilan pajak merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bidang pemeriksaan dan pemutusan sengketa di bidang perpajakan. Kasus sengketa pajak yang dapat pada tingkat kasasi menjadi kompetensi dari Ketua Muda Mahkamah Agung bidang perdata dan tata usaha. Oleh karena karakteristiknya yang unik, maka sifat dari pengadilan pajak itu sendiri tidak harus in persona atau para pihak harus dihadirkan. Dalam pengadilan pajak yang diperiksa hanyalah dokumen, yaitu berupa laporan keuangan, rekening bank, data transaksi, mengenai omset, dan sebagainya. Kedudukan pengadilan pajak yang bertempat di Jakarta tidak menjadi penghalang bagi para wajib pajak dan fiskus yang berdomisili di luar Jakarta dan Pulau Jawa, maksud saya di luar Pulau Jawa, untuk dapat menyelesaikan sengketa pajak masing-masing. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang berbunyi, sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila perlu dapat dilakukan di tempat lain. Sementara tempat sidang yang dimaksud dalam pasal tersebut ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Baik, yang kedua, setelah mengetahui sifat kekhususan pajak itu adalah tidak in persona, kali ini saya akan menjelaskan mengenai upaya hukum banding dan upaya hukum keberatan. Upaya hukum banding merupakan kelanjutan upaya hukum keberatan yang dapat dikatakan bahwa tidak ada upaya hukum banding jika tidak melalui upaya hukum keberatan, karena yang diajukan banding adalah surat keputusan keberatan yang tidak cukup memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, bahkan perlindungan hukum kepada wajib pajak sebagai bentuk penyelesaian sengketa pajak pada tingkat lembaga keberatan. Adapun syarat-syarat pengajuan banding yang harus dipenuhi wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu pasal 35 yang berisi dengan 1. Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. 2. Banding dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang didapatkan banding, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon. Dalam pasal 36, yaitu dijelaskan bahwa terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding dengan syarat 1. Banding diajukan dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas serta dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang disbanding. Kedua, surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Yang ketiga, selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, serta dalam pasal 35 dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terhutang,
Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terhutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Adapun persyaratan pengajuan upaya hukum keberatan terhadap suatu pajak negara antara lain yang pertama, keberatan diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, keberatan harus memuat jumlah pajak yang terhutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak. Yang ketiga, keberatan diajukan kepada pejabat pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengajuan keberatan, di mana apabila wajib pajak mendapatkan surat pajak dari pemerintah, kemudian ia merasa tidak puas, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan, di mana keberatan itu sendiri merupakan suatu hak dari wajib pajak yang dapat diberikan oleh hukum pajak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Adapun persyaratan pengajuan upaya hukum keberatan terhadap suatu pajak negara antara lain yang pertama, keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.